warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa sauti Masmu? Sauti wadih? Wadih jiddan. Wadih jidan wadih. Itu nih mikrofon pakat wadih lah sama di mikrofon ha. Una urid sautakum aina nasyatukum fi hadha sabah al-jawab hadha nasyatuna kulu jami'an aina nasyatukum Ada nasyat. Alhamdulillah istaikattu minan naum istaikattu minan naum tayyib bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Faya ayyuhas syabab Faya ayyuhat tullab Faya ayyuhal hadirun Ustaz Furqan bisa dinyalakan suaranya? Ini sedang saya mute semua. Iya. Kepada peserta yang baru bergabung bisa di-mute ya. Ini kita berikan kesempatan kepada pembicara untuk menyampaikan materi. Ya untuk sementara dimatikan dulu semuanya karena ada banyak suara masuk. Ya. Yuwas wisufi sudurinas. Yuwas wisufi oyuni fi aini wa fi udhuni. Aina al-maktub. Nah, baik. Hadzal yaum nuridu an natakallam an yani Al-Qur'an wal hadis li yani vaksin al-waba. Jadi materi kita memang ada sedikit perubahan rencana. Waktu di awal kita ingin membahas tentang fikih corona. Ya, fikih corona. Apa kemarin judulnya seperti tantangan dan jawaban. Sebenarnya menarik sekali itu judul yang sudah dibuat Sasuki. Tapi belum qadarullah belum bisa dilaksanakan, mungkin lain waktu ya. Untuk kesempatan kali ini kita mengangkat sisi yang lain, tapi juga nanti adalah mungkin disinggung berkaitan dengan fikih corona walaupun sekilas atau mungkin nanti pas ada tanya jawab ya. Ainal maktub Ustaz lam yadhar. Saya tampilkan dulu. Ya. Baik, ya pertama kita bersyukur pada Allah Ta'ala fi hadza sabah naltaqi fi hadzal jawi. Kita berjumpa di udara ini ya. Kita bisa berjumpa ya sudah sekian lama, mungkin lebih dari 7 bulan. Ini kalau usia kehamilan ini kurang 2 bulan lahir ini. 7 bulan ya, dari sejak Maret sampai sekarang September Ma'had tidak dibuka untuk umum. Jadi tulab juga belum bisa saling bertemu. Ya mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita semuanya dari wabah ini, dari wabah corona yang sedang menjadi pandemi di hadzal alam. Baik ya, materi kita fokusnya berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya tentunya kita mengambil dari Al-Hadis sisi ini ada suara ya, dari bagaimana menyikapi wabah ini. Kemudian nanti juga kita akan memulainya dari ahamiyatu lughatil arabiyyah. Apa hubungannya antara pentingnya ya belajar bahasa Arab dan mengajarkan dengan Al-Quran hadis dan dikaitkan dengan vaksin wabah ini? Tentu sangat erat. Limadha? Li'anna al-Quran wal hadis bil lughatil arabiyyah. Ya, karena memang untuk yang masih suaranya masih masuk bisa di-mute dulu ya. Nggak bisa antum ya dari sentral Ustaz. Saya supaya nggak bisa sentral. Sudah tadi saya sentralkan.
tapi yang datang terus-menerus semakin banyak. Oh iya. Ya, tidak apa-apa. Baik. Ya, bahwa kita bicaranya tentang Al-Quran dan hadis yang dikaitkan dengan vaksin wabah. Maka masuk pada berikutnya kita akan lihat Ustaz Sufi ahamiyatu. Ya. Tolong ya ikhwah yang baru masuk untuk mematikan suara karena agak sedikit mengganggu saya ini. Ya Pak Daud, Ustaz Sufi, klik. Sebentar, Ustaz. Oh, belum. Coba dulu ya. Ya. Tolong teman-teman, ikhwah, untuk sementara di off-kan dulu suaranya biar fokus ya. Ya. Baik, materi yang akan kita angkat beberapa hal. Tadi sebenarnya ada sekitar 7 ya, tapi saya kurangi karena mengingat membuat PowerPoint-nya yang kurang waktu ya, sehingga ini hanya hal yang mendasar saja. Nah itu ini kita akan baca dulu terkait dengan poin-poin yang akan dibahas ya, pada hadzal liqa fi hadzal sobah, yaitu materi webinar kita fi hadzal sobah. 1, urgensi bahasa Arab, ahamiyatul lughatil arabiyyah wa ta'limiha. Kemudian biar nyambung dengan materi, kita akan mengangkat ta'rif ma huwa vaksin wa ma hiya wabah. Nah, ini biar memahami alur materi kita, sehingga perlu ada muqaddimah atau pengantar berkaitan dengan vaksin, definisinya dan juga wabah. Nah, yang poin ketiga kita mengangkat sebuah contoh kisah yang terjadi, jadi kisah wabah yang terjadi di masa lalu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak sih kisah-kisah wabah yang menimpa umat-umat terdahulu, tapi nanti diangkat hanya satu saja untuk contoh, yaitu kaum Tsamud. Kemudian yang keempat, bagaimana menyikapi wabah sesuai hadis Nabi. Ya, ini juga belum banyak hadis yang diangkat, hanya satu saja untuk diambil satu panduan bagaimana menyikapi bila terjadi wabah. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan vaksin wabah. Ya, ini nanti sifatnya vaksin bisa dalam arti hakiki, itu dalam bentuk wujud benda yang divaksinkan, atau kita lebih kepada vaksin maknawi ya, yang berkaitan dengan pengobatan secara batin ya, berkaitan dengan nanti keimanan sehingga lebih kuat imun tubuh kita. Inilah khamsatu yakni nuqat, khamsu nuqatin ma sanatakallamu fi hadzal sabah. Kulukum min mustawa yani kulukum fahimuna bil arabiyah hunaka min tamhidi. Idza takalamtu bil arabiyah at-tamhidi fahimun insyaallah ya. Baik, la ba'sa. Ala kulal ana uhawil bainal arabiyah wa tarjamatiha. Baik, guna ahamiyatu ta'allumil lughatil arabiyyah wa ta'limiha. Yang kita artikan sebagai urgensi, pentingnya ta'allum ya, belajar bahasa Arab, dan ta'limiha yaitu mengajarkannya. Ya, kita semua tahu di dalam Al-Quran banyak sekali menyebut Qur'anan Arabiyyah bilisanin Arabiyyin ya. Mungkin ada 11 ayat berkaitan dengan itu, tapi kita ambil satu saja, yaitu dalam surat Yusuf ya. Dalam surat Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab, yakni Qur'anan Arabiyyan. Nah, ini ada yang mencoba golongan orang-orang yang kafirun atau orang yang seakan-akan muslim atau malah datang dari orientalis, mereka yang belajar bahasa Arab tapi dalam rangka untuk merusak ya, pemahaman terhadap Al-Quran maupun hadis. Jadi mengartikan Arabian adalah orang Arab, sehingga bahwa Quran diturunkan untuk orang Arab saja. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena itu sudah tersebar di beberapa tulisan, bahkan di sebuah buku ya. Jadi dianggap bahwa ayat Quran telah menegaskan ini. Jadi mentahrif tafsir makna Al-Quran. Jadi menyimpangkan maksud yang hakiki dari ayat ini. Padahal maksudnya Arabian, ini lughatul Arabiyah. Jadi secara bahasa seakan mereka di posisi yang benar karena Arab itu dinisbahkan kepada ya itu Arabi maka menjadi orang Arab, ya betul. Tapi ketika menjadi sifat untuk Quran maka dalam hal ini bermakna lughawiyan atau menjadi bahasa. Jadi Quranan Arabian masih Quran yang berbahasa Arab. Dan tujuannya adalah la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti, agar kamu berakal. Maka bagi kita yang sedang belajar bahasa Arab, ini hakikatnya menuju orang-orang yang berakal sempurna, orang yang akan mengerti isi Al-Quran itu sendiri. Karenanya Al-Quran yang berbahasa Arab, maka belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai sebaik-baik orang Islam. Sebagaimana yang dalam hadis kita hafal, singkatnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, karena itu niat kita semua fi talabil ilmi wa khasatan ta'allumul lughatil arabiyyah lil ibadah ala wa hiya li fahmil Qur'an wa ta'limihi lil ummah. Harus kita luruskan semua niat bahwa kita belajar bahasa Arab ini adalah bagian daripada ibadah, ya, maka harus tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi, ya, ada COVID-19 ini, jangan melemah semangatnya, ya, nggak usah dijawab, tapi saya mengajak antum untuk semangat, ya, masing-masing menggunakan aliran kebatinan, ya. Aina nasyatukum, jawab di hati. Hadza nasyati, hadza nasyatuna. Itu aliran kebatinan aja. Ya. Jadi artinya bahwa kita harus tetap semangat. Ya, walaupun tidak harus di kelas, walaupun tidak harus tatap muka, kita bisa tetap beraktivitas dan thalabul ilmi. Bahkan bisa mengadakan seminar hari ini dengan Zoom. Ya, kita dengan teknologi semakin istimewa, walaupun kita di tempat masing-masing, kita masih bisa bertatap muka. Ya. Kita memang manusia alal jawi, yaitu di udara ini, ya. Kita bertemunya di udara. Baik, ada ya ini kal muqaddimah sebagai pengantar, kaitannya dengan materi yang akan kita bahas adalah ayat Quran dan hadis. Maka penting untuk belajar bahasa Arab sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa bahasa Arab bagian dari Islam. Sesungguhnya ketika Allah menurunkan kitabnya dan menjadikan Rasulnya sebagai penyampai risalah Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah itu sunnah,
serta menjadikan generasi awal tidak ada jalan lain dengan memahami dan mengetahui ajaran Islam kecuali illa bil lughatil arabiyyah. Jadi agar kita bisa memahami ya Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada jalan lain kecuali harus paham bahasa Arab. Karena itu hukmuhu wajib fi dirasatil lughatil arabiyyah. Oleh karena itu memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Kemudian keterbiasaan berkomunikasi nukmil kalilan. Ya. Ya, keterbiasaan berkomunikasi dengan bahasa Arab mempermudah kaum muslimin memahami agama Allah dan menegakkan syiar-syiar agama ini, serta memudahkan dalam mencontoh generasi awal dari kaum muhajirin dan ansor. Jadi dengan kita banyak memahami bahasa Arab, bisa referensinya adalah ashabur rasul minal muhajirin dan ansor, bukan orang Korea ya yang menjadi rujukan, bukan orang Tiongkok ya, bukan orang Eropa ya, tapi kita kembalikan jati diri kita sebagai muslim untuk merujuk ke generasi awal, yaitu al-muhajirun wal ansor. Kullukum musta'idun, ha? Musta'idun. Alhamdulillah. Baik, ala na'ti ila al-maudu'. Kita masuk pada materi sebelum masuk kepada ayat Quran maupun hadisnya. Kita untuk mengerti dulu ma huwa vaksin. Nah, ini sudah populer vaksin menjadi bahasa kita Indonesia, tapi hakikatnya asal usulnya dari Latin. Jadi banyak istilah-istilah berkaitan dengan obat-obatan ini seringnya diambil dari bahasa Latin. Ya, sampai dulu ketika saya masih sekarang juga masih muda sih ya. Jadi waktu masih kecil ya, itu kalau nulis Indonesia bahasanya ini nulis huruf Latin. Nah, ini sampai seperti itu. Bahwa asal-usul vaksin dari vaksinia yang sebenarnya artinya itu cacar sapi. Jadi vaksinia itu asal-usul dari Latin yang artinya cacar, yaitu cacar yang berasal dari sapi. Maka vaksinia berasal dari kata dasarnya adalah fakka, ya, artinya sapi. Jadi kan ada istilah imunisasi. Imunisasi adalah untuk kekebalan tubuh, dan satu di antara cara untuk menjadikan tubuh kebal itu dengan vaksin. Jadi vaksin adalah satu di antara cara menjadikan imun atau kekebalan tubuh dengan vaksin. Jadi biar bisa membedakan antara vaksinasi dengan imunisasi. Jadi, imunisasi itu adalah proses untuk kekebalan tubuh, sementara vaksin ini hanya satu di antara, ya, satu di antara cara menjadi tubuh ini kebal. Dan secara medis, ya, ini vaksin itu berguna untuk mencegah penyakit dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan ini vaksin berasal dari virus. Jadi ya, proses membuat vaksin itu dengan mengambil virus atau bakteri yang dilemahkan, lalu nanti disuntikkan atau dimasukkan ke
fihi ikhtilaf. Ma hukmu imunisasi dengan vaksin yang konon kabarnya asalnya dari tahu kan al-khinzir? Ya. Jadi ada yang menyebut bahwa vaksin diambil dari babi. Ya, itu makanya ada yang menolak ya imunisasi dengan vaksin yang diambil dari babi. Nah, itu. Jadi biasanya untuk anak balita, untuk anak-anak yang masih kecil SD ya itu. Nah, karenanya yaitu nanti bab fikih ya berkaitan dengan hukum vaksin itu. Kemudian masuk kepada mahia wabah. Ya. Pak tahu mahia wabah. Nah, jadi wabah kalau vaksin tadi bahasa Latin, kalau wabah malah justru dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab yaitu al-waba'u. Jadi justru al-waba tapi dalam bahasa kita jadi wabah. Memang lidah kita yaitu gabungan antara mufrad dan jamak itu. Al-waba, al-aubiyah, al-aubiah. Ini jadi wabah mestinya tanpa H dalam bahasa Arab. Tapi kemudian dalam bahasa Indonesia wabah. Nah, kemudian dalam bahasa yang populer di kalangan medis namanya epidemi. Ya, epidemi ini nanti temannya pandemi. Nah, ini. Dan ada lagi istilah-istilah lain, tapi kita nggak perpanjang masalah ini. Tapi setidaknya kita tahu ya bahwa al-waba atau epidemi ini adalah penyakit menular jangkit dengan cepat menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Nah ini maka al-waba nanti ada pandemi. Nah kalau pandemi itu sifatnya lebih luas lagi dari al-waba, yaitu berskala internasional. Maka ketika sebuah al-waba atau epidemi ini menyebar ke beberapa negara atau ke wilayah di dunia ini, maka akan disebut dengan pandemi. Nah, contoh kasus saat ini adalah COVID-19 yang orang populernya menyebutnya dengan corona. Ini sudah sangat populer dan untuk zaman ini ada keistimewaan ya, baik dalam dunia pendidikan, jadi gara-gara corona ya, sampai belajar pun dengan cara daring yang belum pernah ada sebelum. Ustadz Furqan, apakah terputus jaringannya, Ustadz? Ya, ada banyak cerita dan kasus yang berkaitan dengan wabah di dalam Al-Quran. Ada di zaman Nabi Musa seperti adanya belalang, itu malah tampak sekali. Kemudian ada difda, apa itu namanya, katak, ya dan seterusnya. Tapi yang kita angkat di sini satu saja, yaitu wabah yang menimpa kaum Tsamud. Ya, epidemi ini terjadi di daerah Madain Soleh.
Kalau sekarang ini masuk ke wilayah Arab Saudi. Jadi Madain Soleh itu bagian utara ya, Arab Saudi menuju ke arah Yordania. Ya, kalau dulu namanya daerah Syam, ya antara Syam dengan Hijaz. Jadi kalau Hijaz itu meliputi Mekah dan Madinah. Ya. Kemudian Syam itu meliputi Yordania, Libanon, Palestina, Syria. Itu namanya Syam. Nah, Madain Soleh itu sebagian wilayah sudah masuk di Arab Saudi. Sehingga saya sendiri pernah datang ke lokasi Madain Soleh, sebuah situs peninggalan Nabi Soleh dengan kaumnya Thamud. Jadi rumah-rumah, ini cerita sebentar, rumah-rumah yang ada itu dalam bentuk gunung yang dibikin rumah. Jadi bukan gua. Kalau gua kan kesannya ada apa ya, tempat yang memang sudah terbentuk. Kalau ini gunung dilobangi, terus dibentuk, ada kamarnya, kemudian ada, ya rumah itu kan terdiri, ada kamar tidurnya, ada ruang tamunya, ada dapurnya, bahkan ada meja yang dari batu nggak bisa diangkat. Jadi saya pernah masuk ke Madain Soleh dan masih ada peninggalannya, sebagian masih bisa disaksikan. Tempat parkirnya ada nggak, Ustaz? Luas sekali. Jadi ada aulanya. Wah, aulanya itu cukup luas dan tinggi tempatnya, Masya Allah. Ini. Tapi kalau diperhatikan dinding-dindingnya itu kayak dipahat dengan paku-paku yang kecil. Dan tidak sekedar dilobangi begitu saja. Ada hiasan-hiasannya. Apalagi yang konon kabarnya ini untuk tempat tinggal kaum akhwat. Wah, ini hati-hati ya, akhwat ini. Itu dibikin bentuk bunga-bunga. Masih ada. Jadi bunga tapi hasil pahatan. Wah, itu luar biasa. Istimewa sekali. Dan itu menjadi kebanggaan masa itu di kaum Thamud. Dan yang menjadi nabi adalah Nabi Soleh. Nah, di sini di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengisahkan tentang kaum Thamud, ya. Tapi saya ambil satu saja. Sebenarnya ada sih itu di surat Al-Furqan, tapi saya nggak enak masa surat saya sendiri untuk dibacakan. Nah, maka saya ambil yang lain saja, yaitu di surat yang ke-11 Nabi Hud. Nabi Hud, ya benar, maksudnya surat Hud. Surat Hud itu kalau kita baca dari ayat 61 sampai 68 kisahnya. Tapi kita ambil yang ayat 64-nya saja. Itu bagaimana Nabi Soleh yang sudah mengingatkan kepada kaumnya, ya, untuk beriman, kemudian taat peraturan, ya, mengindahkan apa yang diinginkan Allah. Maka Nabi Soleh bahasa Jawanya mewanti-wanti, ya, kepada kaumnya. Ini ada seekor unta yang menjadi mukjizat Nabi Soleh dengan ungkapan wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum. Jadi istimewa sekali. Ontanya dinisbahkan kepada Allah. Artinya kayak Baitullah, itu Ka'bah, rumah Allah. Ini naqatullah. Jadi apa itu? Unta betina dari Allah atau milik Allah yang diberikan kepada kalian, lakum ayatan. Jadi ayat di sini diartikan mukjizat, sebagai mukjizat, ya. Karena itu fadharuha, oleh karena itu, sebab itu biarkanlah, jadi jangan diganggu, ya. Bahkan ada pembagian waktu, karena ontanya itu sekali minum banyak. Dan memang ciri khas onta itu kalau minum langsung menyimpan di tempat kantong minumnya itu cukup banyak dan untuk persediaan sekian hari, gitu.
Nah ini yang mereka merasa kalau pas jatahnya minum, airnya habis semua, disedot, diminum oleh unta. Maka mereka juga merasa marah dan lain sebagainya. Dan Nabi Soleh ini meminta agar biarkan unta ini takul fi ardillah. Dia makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun ya yang akan menjadi penyebab azab. Faya'khudzakum adzabun qarib. Agar jangan sampai mengganggu, karena dengan mengganggu, menyakiti, apalagi membunuh, ini akan menjadi penyebab siksa atau azab yang menimpa mereka. Ini peringatan. Tapi apa yang terjadi? Malah fa'aqaruha. Jadi mereka malah menangkap unta itu, kemudian menyembelihnya. Jadi kalau proses penyembelihan unta itu mestinya yang baik untuk untanya itu tetap berdiri. Ini kesannya malah kayak dirobohkan, dibanting, kemudian disembelih dengan, kalau sapi dirobohkan, kalau kambing dibaringkan, kalau ayam dicengkeweng, kalau burung cukup dipegang gitu kan. Nah, kalau onta itu kalau proses penyembelihan diikat kaki depan bagian kiri ya, kemudian ditusuk dalam posisi berdiri, itu lebih aman dan nyaman bagi onta, nggak perlu dirobohkan. Nah, mereka malah menyiksanya dulu dengan berbagai macam cara, sehingga dianggap ini penyiksaan dengan tragis dan sadis. Nah, karena sudah terjadi proses penyembelihan itu, sehingga Nabi Soleh mengejek mereka dengan bahasa yang indah malahan. Faqala, jadi maksudnya Nabi Soleh berkata, tamatta'u. Tamatta'u. Ya silakan nikmati saja hasil penyembelihan onta itu. Ya. Kemudian nikmati suasana hari ini. Fidarikum. Nah, ini ada istilah dar, ada istilah bait. Jadi kalau baitun itu cenderung lebih kecil. Kalau darun lebih besar. Ya. Jadi kalau baitun itu ibaratnya sebuah tempat hanya untuk transit menginap. Ya, kalau mungkin perumahan yang ukuran berapa 21 ya, itu bisa disebut baitun. Jadi kalau rumahnya besar, lebar, juga tersedia tempat parkir ya, nah dan lain sebagainya, itu nanti namanya darun. Ini menggambarkan rumah-rumah mereka memang besar-besar, walaupun itu terbuat dari batu yang permanen di gunung-gunung yang ada di sana. Mungkin kalau bisa nanti ada di-share video tentang Madain Soleh ya, Madain Soleh, atau foto-foto atau video nanti berkaitan dengan seperti apa gambaran Madain Soleh itu. Membiarkan mereka setelah berbuat keji dan jahat dengan menyembelih onta itu, salah satu ayam, udah kalian nikmati hidup kalian 3 hari saja. Artinya kalian tinggal 3 hari hidup ini. Fidarikum salah satu ayam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini adalah janji Allah yang segera datang dan tidak akan ini bukan berita hoak ya, makdzub, bukan yang didustakan, pasti akan datang. Nah, coba Pak Dahu, Ustaz Supri tadi artinya bahwa ini tadi artinya bahwa maksudnya 3 hari ya, perbuatan mereka membunuh unta itu adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Soleh alaihissalam. Oleh sebab itu Allah menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu hanya dengan membatasi hidup dalam tempo 3 hari. Jadi 3 hari. Dan ungkapan tamatta'u ini bukan memberi kebahagiaan untuk
bahagia hidup 3 hari, tapi ini pelecehan. Kalian tuh hidup tinggal 3 hari gitu maksudnya. Nikmati, puasin lo hidup 3 hari lagi. Ini adalah bahasa ejekan. Itu nanti bisa belajar dengan Ustaz Subhi fi ilmil balaghah itu ya. Itu nanti al-amru lil istihza ya. Oh, ini kata perintah tapi tujuannya untuk mengejek. Nah, ini artinya disuruh bersukaria selama 3 hari. Pak Daud, Ustaz Subhi. Kemudian pada keterangan ini ada beberapa tafsir, tapi ini yang diambil yang singkat-singkat saja. Jadi setelah mereka menyembelih dan diberi waktu selama 3 hari, lalu ya akan datang azab, ya, ditimpa azab pada hari yang keempatnya, Nah, di keterangan faqaruha, kemudian mereka menyembelihnya, yakni mereka membunuh unta itu. Unta itu dibunuh oleh Qadr bin Salaf dan Musda bin Jahar, lalu dagingnya dibagikan ke 1.500 rumah. Ya, banyak sekali. Satu onta bisa dimakan oleh sebanyak 1.500. Masya Allah. Kakak ini. Kemudian Nabi Saleh sendiri berkata kepada mereka setelah mereka membunuh itu dengan kata-kata tamat ta'u, itu bersenang-senanglah kalian, yakni hiduplah kalian ya, fidarikum, di rumah kalian. Nah, darun itu bisa diartikan kota karena memang kata darun lebih luas dari kata baitun. Jadi baitun tadi saya ulangi lebih cenderung hanya untuk nginep ya, mabit ya. Tapi kalau darun ini sifatnya lebih lebar, lebih luas. Nah, tengah atau ada juga namanya mangzilun. Nah, mangzilun itu untuk transit, hanya untuk mampir saja. Ya, itu nanti ada istilah-istilah fiqhul lughah ya. Bain al-bait, al-mangzil, ad-dar. Kalau bahasa kita rumah, tapi sebenarnya masing-masing punya makna. Karena itu di sini bidarikum diartikan di kota kalian. Kemudian salah satu ayam ya, selama 3 hari ini itu mereka menikmati hidangan makanan dari onta, tapi dari hasil makan onta nanti ada penjelasan berikutnya berdampak kepada penyakit kulit. Nah, ini nanti yang disebut wabah di situ. Ya, nanti pada hari pertama setelah makan daging onta itu, wajah mereka, dan ini Nabi Soleh mengancam, pada hari pertama wajah kalian akan menguning. Wah, ini penyakit kuning. Jadi efek dari makan onta. Nah, maksudnya di situ kan onta sebagai mukjizat Allah lalu dibunuh, malah justru menjadi wabah bagi mereka. Jadi menimbulkan bakteri yang berkembang pada tubuhnya sehingga pada hari pertama langsung menjadi kulitnya menguning. Kemudian berubah pada hari kedua kulitnya memerah. Dan akhirnya pada hari ketiga mereka kulit-kulit mereka menghitam. Dan ini ke semua penduduk yang ada minal kufar. Ya, walaupun juga ada di kaum Tsamud yang minal mukminin. Nah, kalau yang minal mukminin diselamatkan Allah. Nanti bersama Nabi Soleh, ya, sebelum terjadi hari keempat, itu Nabi Soleh dengan orang-orang yang beriman hijrah, pindah dari lokasi itu sebelum datangnya azab. Sehingga pada hari keempat, ya, terjadilah azab, yaitu gempa, ya, kemudian menjadikan mereka musnah, mati dengan cara yang Allah azab dengan keji. Nah, hadza wa'dun ghairu makdzub, ya, janji yang tidak dapat didustakan, yakni yang tidak dapat ditolak. Nah, ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada kaum Tsamud. Nah, sekarang kita lihat dari sisi tinjauan. Kenapa ya terjadi seperti itu, perubahan kulit? Nah, itu karena wabahnya bersifat satu kota, ya, maka ini disebut epidemi. Ya. Kalau sudah menyebar ke kota-kota lain, kemudian
menyebar ke wilayah-wilayah yang lebih luas lagi, nanti disebut pandemi. Ini jadi epidemi yang akut dan amat hebat yang datang tiba-tiba ini terjadi di daerah antara Syam dan Hijaz, yaitu tadi kota sekarang disebut Madain Soleh, yang dengan epidemi itu tadi diawali kulitnya menguning, memerah, menghitam, dan akhirnya juga dihancurkan dengan zilzal, gempa. Itu akhirnya mereka musnah. Ini kaum Samud, Bani Samud. Dan perubahan wajah kulit di wajah ini menjadi kuning tadi seperti dilumuri kunyit. Nah, penyakit ini diderita semua kaum Samud mulai dari usia anak-anak hingga orang dewasa. Ini semuanya terkena. Masya Allah. Ini karena mereka kafir. Nah, jadi kalau singkat kesimpulannya bahwa kekafiran bisa mendatangkan azab dalam bentuk epidemi ataupun pandemi. Nah, nanti bisa kita analisa sendiri pandemi yang terjadi saat ini seperti COVID-19, apakah ini sekedar musibah biasa atau bagian daripada azab untuk banyak umat ini. Itu nanti kita kajian lebih lanjut. Pak Dahu, Ustaz Subhi. Kemudian kita menganalisa apa yang kita baca dari Al-Quran, ya, terjemahan dan tafsirnya tadi, penelitian para dokter berkaitan dengan epidemi yang terjadi pada kaum Samud. Jadi kisah itu membuat para peneliti mengembangkan penelitian tentang hubungan penyakit menular dengan unta betina. Jadi yang terjadi itu efek karena memakan. Memakan ibaratnya karena mereka tidak menyembelih dengan baik, itu berarti bangkai. Artinya secara sederhana karena makan yang khoba'ith, ya, makanan-makanan yang tidak baik sehingga bisa menimbulkan penyakit. Nah, mungkin kalau kemarin kita sering dengar namanya awal mula munculnya corona di Wuhan yang dipaparkan dan informasikan kan makan apa? Kelelawar, kemudian apalagi ya pokoknya yang khoba'ith, ya, hewan-hewan yang ya walaupun secara ilmu fikih kalau memang tidak ada makanan lain, kelelawar darurat dimakan sebagai obat, ya dikonsumsi, ini darurat boleh aja. Tapi kalau memang mereka menjadi makanan harian atau alasan mereka untuk obat, atau seperti di masyarakat kita menggunakan ular kobra. Wah, ularnya sudah haram, masih dibikin satu darahnya untuk diminum. Kemudian dagingnya dibikin sate. Ini saya pernah lihat sendiri di Solo, di pasar burung apa namanya? Depok, Depok. Di Depok saya pernah lihat ada kerumunan orang, kemudian saya dekati, ternyata sedang nyembelih ular. Sedang motong ular, Masya Allah. Setelah kepalanya dipotong itu, darahnya ditampung di tempat kayak gelas atau baskom gitu, Masya Allah. Saya sempat tanya itu buat apa? Ya nanti kita buat minum gitu. Masya Allah. Artinya di daerah kita ada seperti itu. Artinya yang khoba'ith, ya, yang halal yang buruk-buruk itu dikonsumsi oleh sebagian masyarakat kita, sehingga ya bisa jadi itu menjadi penyebab, ya, penyakit-penyakit pada tubuh manusia yang nanti menjadi bakteri dan menular. Masya Allah, ini jadi musibah. Kemudian ketika kaum Samud yang membunuh unta betina itu dengan cara yang tragis, membuat Nabi Soleh tadi yang dikisahkan berucap, engkau telah merusak yang telah disucikan Allah. Unta itu memang disucikan Allah. Lama-lama suaranya serak nih. Padahal nggak makan onta saya. Ya. Ketahuilah bahwa siksanya akan diturunkan atas kamu. Nah, ini sampai dicatat oleh
para peneliti dan para ahli tafsir tentunya. Hari Kamis ini mulai. Jadi berarti itu proses penyembelihan mungkin antara Rabu atau Kamis. Kamis muka kalian akan jadi kuning. Nanti pada hari Jumat ya muka, jadi kulit mukanya menjadi merah semua. Dan hari Sabtu ya menghitam kulit wajahnya, maka terjadi bencana azab Allah itu di hari Ahad. Di hari Ahad itu penelitian dari para ahli tafsir dan didukung oleh dokter. Maka kemudian dianalisa, ya mungkin saya persingkat saja, bahwa apa yang menimpa mereka. Singkatnya itu semacam tipes bercak atau juga disebut antrak. Nah, ini antrak. Dan ini penularan jenis penyakit yang sampar ini istilah-istilahnya atau pes saat itu melalui unta yang membawa bakteri. Nah, ini artinya sudah ada kisah masa lalu tentang epidemi atau mungkin bisa berkembang lebih luas pandemi, nah itu. Dan itu menggambarkan bahwa Al-Quran tidak hanya bicara tentang ibadah yang kita ketahui, sholat, perintah zakat, itu memang diantara inti pokok ajaran Quran ya. Tapi agar kita mengambil ibroh, hikmah dan pelajaran dari setiap ayat Al-Quran. Sampai ayat berkaitan dengan Samud aja para dokter menelitinya. Kenapa terjadi seperti itu? Masya Allah. Kalau kita baca kan kayaknya nggak sampai kepikiran ini. Ya mungkin kelasnya beda. Kita kelasnya Nahu Sorob ini. Nahu Sorob ma'an naum. Lasiyama dirosa fil bait. Nah, Masya Allah. Cuma nyentang hadir pada dalik yadhab o yanam. Nah, musibah ini. Hanya nggak layak rib mal maksud min waro'il ayah. Baik, Nukmil. Kita lanjut dulu. Berikutnya kita berbicara tentang hadis ya, bagaimana menyikapi wabah. Ini karena di zaman Nabi juga sudah pernah terjadi taun ya, semacam lepra itu. Sehingga diceritakan oleh istri termuda dan tercantik ya, ini Aisyah radhiyallahu anha. Ini mudah-mudahan ikhwan nanti akan datang masanya mendapatkan Aisyah modern. Ya. Amin. Amin. Masya Allah. Ini kayaknya para ikhwan agak bergairah kalau dengar Aisyah. Ya. Jadi sampai ada lagu di Indonesia yang menggambarkan bagaimana kecantikan Aisyah dari kulitnya, lehernya. Aisyah nggak usah dibahas dulu, nanti aja. An Aisyata ya zauji. Nah, perhatikan. Dalam bahasa Arab, kata zauj bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas ya. Karena secara bahasa zauj itu pasangan hidup. Nah, dalam hal ini pasangan. Jadi boleh menggunakan kata zauj untuk muannas. Di sini an Aisyata zaujin nabiyyi. Nah, aslinya kan zaujah. Zaujatun, istri. Tapi dalam hal ini bahwa Aisyah pasangan hidup Nabi, ya itu. Makanya untuk menggambarkan keluasan bahasa juga ini. Nanti kita boleh menggunakan kata zauj untuk muannas, tapi harus pada tempatnya sehingga enggak membingungkan ya. Ya zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbaratna ya, bahwa ini dikisahkan bahwa Aisyah menceritakan kepada kami, maksudnya para sahabat, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Berarti ini kisah setelah wafatnya Nabi. Artinya sumber utamanya ya, Nabi, tapi menjadi sanad tertinggi adalah Aisyah dan disampaikannya kepada para sahabat atau para tabi'in yang tidak dengar langsung dari Nabi.
itu Aisyah menceritakan tentang bertanya langsung kepada Rasulullah SAW anit ta'un, itu perihal penyakit ta'un yang sering diterjemahkan sebagai lepra, jadi semacam penyakit kulit atau nanti apa itu ya semacam kulit dan juga rusaknya sendi-sendi dalam tubuh ini. Kemudian fa'akhbaroha, singkat cerita, ya, Aisyah mengabarkan bahwa Nabi mengabarkan kepadanya akhbaroha, ini sebenarnya sebagai jawaban ya, bahwa Aisyah bertanya tentang ta'un, lalu Nabi cara menjawabnya itu dengan bercerita ya, ataupun dalam bentuk berita, dalam bentuk berita. Ini juga untuk pelajaran bahwa tolabul ilmi satu diantaranya dengan bertanya, bisual. Jadi nanti dimohon para peserta biar tambah wawasan dan ilmunya bisa kita diskusikan, tanya jawab, dan itu bagian dari tolabul ilmi. Jadi bukan sekedar mustami' saja, tapi bagaimana kreativitas untuk bertanya. Dan penanya itu tidak selamanya yang ditanyakan tidak tahu. Ada kalanya untuk memperdalam, memperjelas, itu disampaikan saja. Nah ini mengambil hikmah bahasa ya dari hadis bahwa Aisyah mendapatkan ilmu dari Nabi karena bertanya. Sehingga Nabi mengabarkan, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban, bahwa taun yang menjadi pandemi ya saat itu yang mewabah di masyarakat dan diantaranya terjadi di Iran, di Persia. Ya, itu taun menyebar di sana. Nanti pada zaman berikutnya, zaman Umar bin Khattab terjadi di Syria. Jadi memang sudah ada yang namanya pandemi atau yang di bawahnya epidemi ya. Ya sebenarnya wabah katanya lebih kecil lagi wabah. Artinya ini peristiwa-peristiwa seperti corona saat ini bukan hal baru. Sudah pernah terjadi di masa lalu. Cuma istilahnya yang beda. Maka mungkin bahasa sekarang corona, bahasa hadis ta'un. Walaupun artinya penyakit lepra, tapi intinya penyakit yang ganas yang bisa menjadi penyebab kematian. Ini walaupun kita juga harus yakin, hakul yakin bahwa ajal atau kematian itu sudah dicatat Allah, sehingga jangan menjadikan bahwa orang mati ya karena taunnya atau karena coronanya, tapi memang sudah jatah datang ajalnya, cuma penyebabnya taun. Nah, Nabi membagi menjadi dua. Kalau taun yang menimpa ya, orang-orang kafir, menimpa waktu itu taun terjadi di daerah Persia, Iran. Ya, sebagian mereka masih musyrik, masih kafir ya. Itu menimpa mereka maka disebut kana adzaban yab'atsuhum Allahu ala may yasha. Jadi ada dua bagian, bahwa taun atau sekarang kita mudahkanlah dengan bahasa harian kita corona ya, itu bisa jadi sebagai bentuk siksa, azab yang menimpa kepada seseorang, sekelompok masyarakat, suatu daerah, suatu negeri yang Allah kehendaki. Jadi tidak lepas dari kata ala mayyasha. Ya, perlu diingat. Berarti ini min irodatillah. Jadi walaupun itu bentuknya wabah, ya, ini sesuai dengan irodatullah. Masyiatillah, kehendak Allah. Ini jangan lupa. Jadi jangan kita sekedar saat ini ribut-ribut umpamanya, wah ini
gara-gara Wuhan munculnya corona. Padahal corona juga sebenarnya ada di Israel. Corona juga ada di Amerika. Jadi hampir bersamaan. Makanya bagi para ahli corona, nah ini kalau bahasa kita guyonannya ini para ahli Mbak Corona, ini Mbak Corona. Kan nama corona kayaknya kewedok-wedokan loh, kemarah-marahan ini. Itu munculnya bukan hanya di Wuhan sebenarnya. Dari Amerika ada, dari Israel ada, kemudian ada di Wuhan yang paling populer ya, dan kemudian menyebar ke berbagai penjuru. Bahkan Indonesia bisa sampai ada wabah corona ini ya, tentunya karena ada interaksi. Entah ada orang Indonesia yang ke sana atau turis dari Wuhan ataupun mereka yang pernah ketemu dengan orang Wuhan kemudian datang ke Indonesia. Jadi bisa timbal balik. Itu penyebabnya. Teorinya wong deso yang nggak pernah banyak bergaul dengan masyarakat kota itu malah aman dari Mbak Corona itu. Makanya hiduplah di desa saja ya, biar aman. Jadi Tapi mahatnya di biar kota tidak gimana? banyak apa maat di kota ya. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa penyebarannya memang itu karena ada proses ya. Tapi yang saya ingin katakan tadi, apapun yang terjadi itu bimasyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Ini jangan lupa ini. Biirodatillah, ditambah lagi bitakdir, biqadarillah. Jadi semuanya ini karena takdir yang sudah Allah catat. Nanti akan dipertegas lagi berkaitan dengan vaksin wabah ini, tapi ini disebutkan dulu ma asoba min musibatin illa ma kataba maulana. Tidak terjadi suatu musibah kecuali apa yang telah Allah tulis buat kita. Nah, ini yang perlu dicatat. Apapun bentuk musibahnya, maka kita tanamkan keyakinan, keimanan bahwa musibah wabah corona ini COVID-19 bagian dari masyiatillah, kehendak Allah dan takdir Allah yang sudah dicatat sebelum terjadi. Nah ini mengenai masyiatillah. Tapi tadi bahwa menimpa seseorang atau suatu kaum atau suatu bangsa dan digambarkan mereka minal musyrikin, minal kafirin, ya, atau yang setengah-setengah minal munafikin atau minal fasikin, ya, ini bisa dalam bentuk atau dianggap dinilai sebagai adab, maka waspadalah ya terhadap adab Allah ini. Ini orang-orang yang melecehkan umat Islam, ya, menghina para dai, para ustadz, bahkan ada orang yang mengatakan ini agak meleset sedikit ya, bahwa bibit-bibit teroris itu muncul dari para santri. Wah, ini waspada ini. Orang-orang seperti itu bisa kena corona itu. Nah, ini jadi waspadalah. Nah, makanya faja'alahum rahmatan lil mu'minin. Nah, lanjutannya kelompok kedua bahwa tadi taun, ya mungkin bahasa kita sekarang corona, ya itu lepra ya makna taun. Ini adalah menjadi rahmatan lil mukminin. Wah, luar biasa. Nabi Muhammad SAW betul-betul memberitakan menggembirakan dalam memberitakan, dalam mengabarkan untuk kaum mukminin. Jadi membesarkan hati orang iman kalau terjadi musibah, tertimpa taun atau semacam sekarang corona atau penyakit lain, lepra, apa itu yang lain-lain, SARS atau apa, tapi yang terkena orang beriman betul-betul mukminin, ya, iman dalam arti hakiki, bukan iman sekedar tulisan KTP-nya Islam, ya. Ya, itu banyak orang KTP-nya Islam tapi la sholata wala siyama zakah.
minal fuqara. Nah ini, maka orang seperti itu hakikatnya belum mukminin. Maka ini kepada orang beriman terkena musibah, ya wabah ini disebut rahmatan. Kenapa rahmatan? Kasih sayang yang Allah berikan kepada mereka. Karena nanti pada ujung akhirnya ajrus syahid. Ajrus syahid. Jadi kalau ada orang beriman kemudian terpapar corona ya atau taun di sini dalam hadis lalu wafat, itu nilainya wafat syahid. Berarti Allah memberi rahmat yang luar biasa. Jadi kita nggak usah takut. Ya, ayo tulab, ayo syabab. Kita nggak usah terlalu takut. Kalau kita orang beriman, kalau Allah menghendaki ya, terjadi corona pada diri kita, itu rahmatan. Dan kalau sampai meninggal, itu mati syahid nilainya. Ya tentu ada mati syahid karena jihad, di peperangan. Ada mati syahid yang lain-lain macam-macam sebabnya seperti tenggelam. Ya, syaratnya iman ya. Termasuk kena corona atau yang hadis ta'un, itu justru disebut rahmatan. Kasih sayang. Ya, belum lagi nanti tinjauan sisi ekonomi dan lain sebagainya, bisa orang-orang yang cerdas ya berakal, musibah yang terjadi ini bisa dimanfaatkan untuk bukan kita mengeluh dalam kondisi ekonomi yang sekarang, tapi bisa mencari peluang-peluang ya sehingga menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan. Ya, bisa orang menjual masker itu umpamanya kan. Nah ini dan lain sebagainya. Kemudian kaifal waqt Ustaz. Waqt sudah kok itu. Oh ya, saya persingkat ya. Ini masih nanti satu poin lagi tak percepat. Falaisa min abdin yaquta'un fayamkutsu fi baladi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataba maulahu illa kana lahu mislu ajri ya illa kana lahu mislu ajri syahid. Jadi kalau ada orang mukminin ya yang tertimpa kemudian digambarkan tidak ada seorang hamba yang terkena ya terpapar taun ya kita anggap corona lalu tetap tinggal di negerinya karantina. Wah ini karantina wilayah ini. Lalu sabar dengan musibah wabah ini dan harus yakin, sadar, ya'lamu, tahu betul annahu la yusibahu illa ma katabahu lahu, bahwa apa yang musibah menimpanya itu adalah apa yang sudah dicatat Allah. Kalau perhatikan lafalnya, ini bahasa Arab ya. Lan yusiba itu fi'lun mudhari, tapi didahului kata lan itu untuk menggambarkan mustahil. Jadi mustahil akan menimpa seseorang ya wabah ini kecuali makataba pakai fi'lun madin ya yusibunya pakai mudhari katabanya fi'lun madin artinya musibah yang sedang dirasakan wabah yang sedang yang terjadi itu sudah ditulis pakai fi'lun madin makataba bukan mayaktub tapi kataba ini bagi tamhidi yang sudah belajar bahasa Arab, Masya Allah, ya famun ini ya. Ini mudhari, madi, ini. Illa kana lahu misla ajri asyahid. Jadi nilainya sebagai pahala syahid. Hakadha, sumal akhir, ini kata kunci terakhir. Ba'da dzalik, kita buka berikutnya Ustaz. Ya, ini penutupan, ya karena waktunya. Nanti bisa dibuka waktu untuk tanya jawab. Saya nulisnya dipersingkat saja, vaksin wabah. Nah ini maksudnya tadi, vaksin itu kan sesuatu yang untuk membuat imun, ya imun, kekebalan tubuh. Nah ini bisa dalam bentuk wujud ya benda atau hakiki atau bisa maknawi. Makanya saya tulis vaksin ini kok iman, apa hubungannya kan gitu. Jadi orang yang beriman tadi, yang yakin bahwa apa yang terjadi ini takdir Allah, itu akan tenang.
sehingga tidak stres, tidak takut, tidak khawatir, tidak gelisah, enjoy hidupnya. Ya. Jadi biar tubuh fisik kita tetap sehat, justru dari batin dulu. Kalau pikiran kita bahagia, senang, ya contoh ini biar anak muda ya. Kalau antum lagi jatuh cinta, wah, masya Allah, batuk, pilek nggak terasa, sakit gigi pun pura-puranya nggak ada rasanya. Kalau sudah ada rasa cinta, karena hatinya bahagia, ya ibaratnya gunung pun kudaki, lautan pun kuseberangi. Masya Allah, itu kekuatan fisik datang ketika punya keyakinan yang kuat. Jadi kembali iman dalam arti keseluruhan. Wabil khusus iman dengan takdir. Bahwa apapun yang terjadi ini adalah takdir Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ajaran Islam masalah kebersihan. Itu bukan hanya cuci tangan. Ya kan? Lebih dari itu. Tadi Ustaz Subhi, biar wajah cerah, wudu. Wah itu. Jadi dengan wudu itu kan meliputi dari tangan, kumur-kumur, basuh wajah, kemudian tangan pun tidak hanya telapak tangan. Nah, ini terlalu minimalis ini. Kalau protokol kesehatan yang dianjurkan WHO atau siapalah saat ini, itu terlalu minimalis. Masih kalah dengan teori Islam. Malah teori Islam sampai ghuslul janabah. Wah, tambah keren itu. Maaf ini belum ada yang ada sebagian yang lam yatazawaj, nggak usah pakai janabah. Al-ghuslu pokoknya mandi. Ya. Artinya Islam itu mengajarkan kebersihan. Bahkan Nabi menggambarkan at-tahuru syatrul iman. Ini hadis sahih bahwa kesucian, kebersihan, toharoh itu sebagian dari iman. Yang kemudian dibahasakan Arab lokal atau Arab yang biasa, an-nadzafatu minal iman. Itu bukan hadis. Itu maknal hadis. Kalau hadisnya at-tahuru syatrul iman. Artinya kalau kita konsekuen istiqomah menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, menjaga kebersihan dalam arti sesungguhnya totalitas dari pakaian. Mau sholat harus pakaian bersih kan, wudhu ya, kemudian seterusnya pokoknya bersih dalam segalanya, itu dengan izin Allah bebas dari wabah termasuk corona. Siap? Siap, alhamdulillah. Kemudian secara vaksin lain ya, ini tilawatul Quran. Jadi semakin orang banyak baca Quran, apalagi dengan tadabbur ya, memahaminya dengan seksama, itu imunitas tubuh semakin sehat dan kuat. Dan itu sudah dibuktikan ke ke hewan, ke tumbuhan, dibacakan Al-Quran ke air, itu bisa membuat molekul-molekul positif yang indah dan bagus. Apalagi kita baca pada tubuh kita. Karena itu nanti di sesi penutup ya, sesi penutup ini Ustaz Supri mau nutup ini. Nanti kita akhiri dengan membaca untuk mendatangkan imun pada tubuh kita dan memperbanyak doa. Tentunya ikhtiar konsumsi herbal nabawi. Dan di antara yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah madu al-asal, madu asli. Wah, kalau madu asli itu betul-betul mendatangkan imunitas pada tubuh. Tapi kalau madu-madu yang hanya campuran gula, madu yang lebahnya makanannya dikasih ya makanan yang kurang alami, itu memang belum berkualitas. Tapi saya sendiri sering minum madu Arab. Wah ini, kalau madu Arab asli, masya Allah, 2 sendok, masya Allah, kowi, insya Allah ini bikotarillah. Kemudian dicampur jahe, itu bagian minuman jahe itu minuman ahlul jannah. Makanya madu kemudian dikasih jahe ya, itu dikonsumsi sebelum tidur 2 sendok atau boleh 3 kalau punya, kemudian bangun tidur 3 sendok. Insya Allah kawiyun matin, kuat banget pokoknya.
Ya, jisman waruhan. Nah, mari saya sebelum membuka peluang untuk tanya jawab, nah, waktunya sudah habis kan? Coba semuanya saya tanya dengan jawaban sesuai apa yang saya tanyakan. Hal antum minal mu'minin? Ya, minal mu'minin. Ya, baik. Apakah Anda siap menjaga kebersihan? Siap. Alhamdulillah. Ya. Sekarang, apakah Anda yakin bahwa Al-Quran sebagai syifa, obat dan penjaga imunitas? Siap. Oke. Yakin. Sekarang Yakin. coba semuanya kalau ada air, Aku yakin. kalau ada air ya, kalau ada air, taruh depan Anda sekarang bersama saya. Ini penutup. Ya, siapkan minuman, minuman. Kopi juga boleh lah, kopi. Pokoknya minum. Siap. Taruh di depan Anda. Taruh depan antum taruh depannya. Ya. Sekarang taruh di depan. Ya. Oke, siap. Tenang semuanya tenang. Ikuti saya. Diawali dengan udah nggak usah suara. Ikuti saya saja. Baik, ta'awud dulu. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ikuti. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. 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 Terus kita baca untuk doa dari penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfini wa antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Silakan tangannya yang tadi antum usapkan dari ujung rambut ke wajah, kemudian ke seluruh tubuh, itu ada sunnahnya dari Nabi untuk diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Nanti airnya antum minum. Bismillah. Imunitas kuat insya Allah. Dan kita juga doa ya. Ini yang Nabi ajarkan berkaitan dengan apa tadi, pandemi. Silakan antum nanti bisa membacanya. Yaitu terkait dengan doa terhindar dari wabah ini ya. Silakan nanti antum bisa baca berkaitan dengan wabah. Allahumma semuanya. Allahumma inni a'udzubika. Ya, jadi doa yang biasa dibaca apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal barosi. Ya. Allahumma inni Ini suaranya tangting-tangting. Barosi. Wal wabai. Wal judami. Amin. Ya demikian Ustaz Suki, ya itu nanti masalah doanya itu bisa diulang-ulang. Ya mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, imunitas kita kuat,
inilah vaksin dari ayat-ayat Quran, vaksin dari hadis Nabawi dalam bentuk doa-doa, dan insya Allah sehat walafiat, bebas dari segala wabah, baik itu corona maupun yang lain. Syukron, barakallahu fikum, alastimaikum, wa jazakumullahu khairan katsiran. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang sangat lengkap berkaitan dengan vaksin corona yang dilihat dari sisi Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi beliau juga sudah menjelaskan hubungan antara bahasa Arab dengan bagaimana kita bisa memahami situasi ini, karena sumber-sumber pemahaman kita ada di dua sumber paling utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita bisa memahami sumber-sumber tersebut tanpa kemudian memahami perangkat untuk mengakses sumber tersebut dengan bahasa Arab. Kemudian juga beliau menjelaskan kepada kita tentang apa yang terjadi dengan kaum Samud, yaitu menyembelih untanya Nabi Soleh dengan jalan yang tidak sesuai prosedur, hingga akibatnya penyembelihannya tidak higienis menurut para ahli, para dokter, kemudian mengakibatkan virus yang melanda pada waktu itu, wabah yang melanda berupa penyakit kulit yang terjadi pada kaum tersebut. Beliau juga menyarankan untuk kita menjaga imunitas lahir batin, lahir berupa jaga jarak segala macam, tetapi tentu beliau menggarisbawahi bahwa protokol kesehatan yang digarisbawahi oleh Islam lebih kompleks daripada apa yang selama ini kita dapatkan melalui media-media yang ada. Kalau media-media yang ada cuma cuci tangan, cuma semprot dikit-dikit pakai alkohol, tetapi kita punya sehari 5 waktu minimal bisa membersihkan diri secara paripurna, secara utuh dan sangat lengkap sekali. Dari mulai wudhu, kemudian sampai mandi janabah bagi yang sudah menikah, bagi yang belum, bisa mencari alasan lain untuk mandi. Kira badan naum, bagi habis naum. Iya, bisa. Samping itu juga beliau menyarankan untuk mengkonsumsi herbal. Nah, ini yang sunnah Nabi juga, madu ya, madu ada madu Arab kalau beliau hariannya. Tapi jangan coba-coba madu 3 ini. Kalau madu 3 lebih berbahaya lagi dari wabah. Belum siap. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk ke kita. Nanti kita bacakan dan mohon Suaranya tanggapannya. Terputus ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Tapi kita. Tapi putus-putus suaranya, Ustadz. Putus ya? Oh iya, sebentar. Ya sekarang ada. Ya. Ada beberapa pertanyaan Ustadz ini yang masuk kepada kita. Kita bacakan. Yang pertama dari Muhammad Akbar. Pertanyaannya. Ini saya nggak bisa muncul ya. Ini putus-putus suaranya, Ustadz. Apa laptop saya ya? Apa tempat antum putus-putus nggak? Enggak Ustadz. Laptop saya ini. Terus coba saya bacakan pelan-pelan. Afan Ustadz, saya mau bertanya sikap kita bagaimana tentang wabah ini. Banyak isu yang beredar bahwa banyak orang yang telah terkena virus tetapi kita belum pernah melihatnya langsung. Bahkan ada yang juga meninggal gara-gara penyakit. Kemudian divonis corona. Banyak juga yang mengatakan ini isu politik. Nah, bagaimana ini isu tanggapan Ustadz? Udah jawab apa nunggu pertanyaan berikutnya? Langsung jawab saja Ustadz, 2 menit mungkin bisa. Ya itu tergantung fakta ya. Bahwa virus corona nyata, fakta ada. Tapi kalau kemudian yang terjadi ada kasus-kasus tertentu, itu kan istilahnya di luar
yang diharapkan. Umpamanya orang masuk rumah sakit karena sebenarnya sudah membawa sakit pernapasan, ya kan, sudah sepuh, tiba-tiba masuk rumah sakit divonis sebagai corona, itu ya Allah alam, kita nggak bisa mengatakan benar atau salah sebelum ada fakta. Tapi pada hakikatnya virus ini ada, ya, dan kita yakinkan saja bahwa ini semua kehendak Allah. Terlepas ada orang yang mengatakan ini virus dibuat, tapi kan kita harus kembalikan apapun bentuk virus itu yang membuat Allah. Ya, walaupun itu diproses oleh ahli kimia atau biologi dan sebagainya. Jadi sikapnya kita jangan mudah juga terbawa arus, ya, sebelum terbukti. Karena kalau kita percaya kepada berita yang hoax, kemudian kita bercerita juga, maka kita termasuk pembawa berita hoax itu sendiri. Kecuali kalau ada fakta, betul, umpamanya si A waktu ke rumah sakit sebenarnya sehat-sehat saja atau membawa penyakit yang lain, lalu dibawa rumah sakit meninggal, tiba-tiba divonis sebagai mati karena corona. Setelah diprosesi pemakamannya ala corona, kemudian ternyata hasil labnya menunjukkan negatif umpamanya. Itu kan bisa karena kesalahan prosedur dari pihak rumah sakit. Itu bisa terjadi. Adapun isu-isu politik, ya bisa jadi juga. Makanya tidak bisa digeneralkan. Ini semua karena politik, tapi bisa karena salah langkahnya dari pihak medis atau hal-hal lain. Allah alam. Jadi nggak bisa disamakan semuanya. Kurang Ustadz, jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua Ustadz. Ustadz melihat sholat berjamaah di new normal ini, softnya nggak beraturan. Karena kondisi masih seperti ini, bagaimana sikap kita tentang masalah tersebut? Atau mungkin bagi yang sering jadi imam sholat, tetap mengingatkan atau tetap meluruskan soft? Bagaimana sikap seorang imam terhadap situasi ini, Ustaz? Ya, kalau saya, ya, kalau sebagai pribadi, memang kalau jadi imam meminta jamaah untuk merapatkan soft. Selama di tempat yang saya imami itu jamaahnya sehat semua, tidak ada masalah, sehingga tetap kembali sawu sufufakum wa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Tapi kalau memang benar di satu tempat yang di situ ya terpapar corona dan terbukti ada, ya jaga jarak itu juga bukan hal yang dilarang. Artinya masuk wilayah darurat itu sah, ya. Jadi seperti yang terjadi di kampus UMS. Ini penerapannya jaga jarak. Masih termasuk yang menunjukkan atau aman, ya, rapat saja. Demikian. Terima kasih Ustadz. Ini ada satu lagi. Sampai saat ini ada tetangga masih sholat fardu di rumah dan sholat Jumat juga di rumah. Apakah termasuk ruksoh meskipun himbauan pemerintah Kemenak memperbolehkan ke masjid dengan protokol kesehatan, Ustaz? Ya, jadi kembali ke kondisi perorangannya. Kalau dia ya betul-betul ada penyakitnya ataupun dia takut mudah tertular dari penyakitnya, maka hal itu bagian dari rukhsah, ya. Tapi kalau sebenarnya munculnya itu karena malas, lain lagi. Makanya orang tersebut hakikatnya memang benar-benar menjaga diri dari wabah ini atau hanya karena malas, ya. Tapi kalau karena memang benar-benar dia imunitasnya tidak kuat karena sepuh, tua, dan hal itu rusak. Makanya tidak bisa dijawab sama. Si A dianggap ini rukhsah, tapi si B dengan perlakuan yang sama itu minal kusala, kaslan. Ya, beda lagi. Maka harus diingatkan untuk kembali ke masjid.
Demikian Ustaz. Ya. Saya kira semuanya sudah tercover dengan jawaban-jawaban Ustadz Furqon dari mulai awal materi hingga akhir materi tentang rukhsah ini ya, ini menyesuaikan lingkungan masing-masing. Kemudian ini ada satu terakhir lagi sedikit. Ustadz, apakah Al-Quran merupakan kitab paling lengkap yaitu berisi semua ilmu baik di dunia maupun ilmu ukhrawi Ustadz? Jadi mungkin kaitannya dengan pandemi ini Ustadz. Jadi mungkin yang dimaksud penanya ini tentang bagaimana Al-Quran memandang pandemi ini Ustaz. Ini pertanyaannya juga. Baik tinjauan kita melihat pandemi maupun dari sisi umum, Al-Quran asluhu yakni kitabumullah, kalamullah, yang kalau kita analisa meliputi segala urusan kehidupan, baik itu ekonomi, politik, bahkan ilmu fisika. Kalau kita kaji ada ayat-ayat fisika, ada ayat biologi, ada astronomi, ada ilmu tentang kelautan, ada ilmu apapun. Kalau kita analisa setiap ayat itu masuk. Sehingga sudah ada kitab, buku, bahkan bahasa Indonesia itu ayat-ayat biologi, ayat-ayat medis, ayat-ayat ekonomi. Saya punya itu bukunya. Ayat-ayat hukum, ayat-ayat sejarah, apa segala macam itu ada. Kalau dianalisa, Quran lengkap sekali. Cuma tinggal kemampuan kita dalam menganalisa ayat itu sebatas apa. Kalau kita hanya baca Al-Quran untuk dapat pahala, ya pahamnya hanya baca ayat untuk pahala. Jadi kalau menganalisa secara ilmu, kayak tadi para dokter membaca ayat sejarah Tsamud pada analisa wabah. Sampai seperti itu. Karena pendekatannya yang berbeda. Maka sebenarnya komplit. Dan itu memang Quran untuk umat manusia sepanjang masa sampai akhir zaman. Komplit. Ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaannya sudah selesai. Nanti yang belum tercover insya Allah kita angkat di forum Sabtu berikutnya dengan tema baru dan pembicara heboh lainnya insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah ikut serta dalam forum Sabtu ini. Kesimpulan terakhirnya bahwa imunitas dari wabah itu perlu kita jaga, baik imunitas luar dalam ya, iman maupun fisik, iman maupun imun, kemudian juga menjaga kebersihan, perbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak doa, ikhtiar konsumsi herbal nabawi. Dan herbal ini juga nanti tidak hanya fisik saja ya, nanti herbal nabawi itu juga mencakup kesehatan yang sifatnya holistik luar dalam. Jadi qiyamul lail kita, sedekah, dan seterusnya. Ini yang kesimpulan yang dapat saya tarik dari muhadharahnya Ustadz Furqon Hasbi. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan kita semua yang hadir di Ma'had ini secara khusus diberikan kesehatan lahir batin dan dapat terus berproduksi menuntut ilmu ya, dapat terus semangat dalam berjuang menuntut ilmu walaupun kita tidak ketemu di Ma'had, tetapi kita hanya melalui jaringan. Tentu rasa rindu ini sudah numpuk-numpuk ini karena sudah berbulan-bulan 2 semester hampir ya, tidak berjumpa dengan kawan-kawan, tidak berjumpa dengan teman-teman, tidak bisa gojekan langsung dengan Ustadz Furqon ini. Meskipun saya beberapa hari juga ketemu kemarin sama Ustadz Furqon ini. Tapi tetap rindu. Mudah-mudahan segera Allah angkat wabah ini dan Allah gantikan wabah ini dengan kenikmatan kita thalabul ilmi kembali di Ma'had insyaallah. Nanti untuk materi Ustadz Furqon kita akan share di grup koordinator kelas sehingga nanti bisa diakses semua, dan di Facebook juga live streaming ada. Kemudian rekaman ini nanti kita akan share di YouTube, nanti kita share linknya di koordinator kelas insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira kepada setiap semua peserta, termasuk juga Al-Mukarram Kiai Haji Al-Ustadz Furqon Hasbi LC Uspur. Empret. Uspur itu terbang terus malah nggak kena corona itu. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila liqa. Aina nasyatukum? Hadza nasyatuna. Takbir, kabiru. Allahu Akbar.